Salawat ring salam serba terlimpah dan tercurah juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak terasa hari ini kita berada di penghujung hari Sabtu, penghujung bulan Rabiul Awal ini ya. Hari ini tanggal 27 Rabiul Awal. Hari berganti susul dengan pekan berlalu, bahkan bulan pun pergi. Boleh jadi bulan Maulid pergi dari kita. Bulan Maulid akan berlalu dari kita. Akan tetapi kecintaan kita dengan Nabi Muhammad tidak boleh pergi. Kecintaan kita dengan Nabi Muhammad tidak boleh berlalu. Karena kecintaan tidak terpaut pada waktu, tidak terkait dengan masa, tidak terkait dengan tempat. Di mana kita ingat dengan Sayyidina Muhammad, maka disitulah kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur kita. Allah anugerahkan pada hati kita agar selalu cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kajian kita masih di surat An-Nisa. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang pondasi daripada hukum Islam ya. Dari mulai kitab, sunnah, ijma, qiyas. Bahkan ada lagi di bawahnya itu istihsan. Ada lagi di bawahnya itu istishab. Ramai lagi sudah. Nggak usah dibahas lagi dah. Biar santri aja yang begitu. Lalu selanjutnya kata Allah bismillahirrahmanirrahim wallahu alam bi haqiqatil murad. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum Alam tara ilal ladzina Apakah engkau tidak memperhatikan ya Muhammad ilal ladzina terhadap orang-orang yaz'umuna yang mengaku-ngaku annahum sungguhnya mereka itu amanu iman bima unzila ilaika Quran berarti dengan apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad wa ma unzila min qablika dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau yuriduna mereka itu mengharapkan ayyataha kamu untuk bertahkim, beri tahkim, beri hukuman kepada mereka. Ila taghut, kepada taghut. Wa qad umiru dan sungguh mereka telah diperintah ayyakfuru bihi untuk mengingkari mereka itu bihi pada itu tagut. Wa yuridu syaitanu dan wayidu dan menginginkan asyaitanu setan ayyudillahum menyesatkan mereka dhalalan ba'ida pada kesesatan yang sangat jauh. Wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu sini kemarilah kalian ila ma anzalallah pada apa yang diturunkan oleh Allah wa ilar rasuli dan apa yang diturunkan ke Rasul ra'aital munafiqin engkau lihat al munafiqina pada orang yang munafik mereka itu ya suduna berpaling angka dari engkau sududa dengan sejadi-jadinya
Fa kaifa idza asabatkum, betapa jadinya, bagaimana jadinya idza asabatkum, apabila menimpa kepada mereka musibatun musibah, bima qaddamat, dengan apa yang diperbuat aidihim, tangan mereka. Summa ja'uka, kemudian datang mereka kepada engkau ya Muhammad, yahlifuna, mereka bersumpah billahi, atas nama Allah, in aradna, tidaklah kami kehendaki, illa ihsanan, melainkan demikian perbuatan itu, wa taufiq, dan kerukunan. Illa ihsanan itu melainkan perdamaian, wa taufiq, dan kerukunan. Dah, sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna, alam tara, tidakkah engkau perhatikan, lihat, ilal ladzina yaz'umuna, pada orang-orang yang ngaku-ngaku annahum amanu, yang pengakuannya itu mereka itu iman, katanya, bima anzalallah, bima anzala, bima unzila, dengan apa yang diturunkan ilaika pada engkau, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kau. Sebetulnya ini ayat tuh gak bakal dipahami kalau sebabnya nggak diceritain dulu nih. Jadi begini nih, dulu di zaman Nabi, sahabat Ibnu Abbas ini bernama ceritakan, ada dua orang berselisih, satu Yahudi, satu munafik, berselisih tentang lahan parkiran ini. Memang ada lahan parkiran? Pokoknya apa yang diperselisihkan itu tidak ada tahu nih. Namanya itu orang munafik itu Bashar. Udah Yahudi tidak disebutin Yahudinya. Punya perselisihan yang berujung kepada menginginkan satu keputusan. Yahudi pengennya Nabi Muhammad yang memutuskan perkara mereka itu. Sementara pihak munafik yang diinginkan itu adalah Ka'ab bin Al-Ashraf yang ingin memutuskan perkara mereka itu. Akhirnya mereka datang satu sama lain, mendatangi dua orang ini. Yang satu ke Nabi, yang satu ke Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, dalam dua hal persoalan orang ini diputuskan oleh Nabi, yang menang itu Yahudi. Karena berbagai pertimbangan dan sudut pandangnya Nabi dalam keadilan, dimenangkanlah Yahudi. Makanya Yahudi itu ketika datang Nabi itu sebetulnya tidak disingkirkan. Malah kalau ada perkara itu dibela oleh Nabi. Yahudi itu. Kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Nabi itu. Nah, si Al-Ashraf kalah. Cuman karena dia itu enggak puas dengan keputusan itu. Karena menurut keputusan Ka'ab bin Al-Ashraf yang menang tuh munafik. Jadi satu sama lain saling memenangkan nih. Ketidakpuasan itu membuat mereka berdua harus menghadapi dilema. Karena persoalan belum selesai. Udah, kata orang yang udang munafik, kalau begitu saya tidak puas dengan keputusan Muhammad. Tidak datangin aja Umar.
Ayo kalau begitu, datang ke Umar. Ceritalah orang Yahudi ini. Ya Umar Amirul Mukminin. Belum jadi Amirul waktu itu. Hai Umar, kami akan bercerita tentang masalah kami berdua. Oh ya, kenapa? Ceritalah. Kami ini sudah memberi keputusan dari Nabi. Dan yang dimenangkan dari perkara kami ini, saya. Sebagai Yahudi. Cuman ini, orang ini nggak puas. Minta pendapat engkau, bagaimana hukum menurut engkau ya Umar? Oh begitu kah? Jadi sudah memutuskan Nabi, ya. Kalau begitu tunggu sebentar. Umar masuk ke rumah. Pulang dulu ke rumahnya. Itu sudah datang pulang ke rumah. Diambilnya pedang. Dibungkus pedang itu pakai kain. Bawalah ke depan. Begitu sudah ada di depannya orang munafik. Duduk kamu di situ. Aku akan putuskan. Begitu sudah duduk, ambil pedang. Plung, dipenggal kepalanya. Umar. Dipenggal aja sama Umar tuh. Kata Umar, hakadha akti baina man lam yarda bi qada'illah wa qada'i rasul. Beginilah caraku untuk menghukumi orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi Umar itu kada banyak ngomong, langsung aja ditapeng gitu. Coba kalau zaman sekarang macam begitu, kenapa asal Umar? Umar nih kada banyak ngomong kalau mutusin. Jadi intinya gini, kenapa Sayyidina Umar itu berani bertindak masalah seperti ini? Padahal kan Nabi tidak nyuruh. Tapi kenapa itu orang dipotong sama Umar? Karena orang itu sudah datang ke Nabi. Keputusan Nabi itu keputusan yang memang harus diterima semua orang. Kan itu masalahnya. Keputusan mana lagi? Nabi saja sudah tidak dipercaya. Apalagi keputusan yang bukan Nabi kan gitu. Makanya berarti ini orang tidak terima dengan nabinya. Oh ya sudah, satu keputusannya adalah pedang. Dipotong kepalanya, blung, mampus dia. Itu. Makanya ketika turun ayat ini, itu Jibril tuh ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, inna Umar farraqa bainal haqqi wal batil. Umar itu telah memisahkan antara hak yang batil. Maka dari situlah Umar disebutkan oleh Nabi Al-Faruq. Itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Umar itu tidak disebutkan bapaknya, tapi disebutkan Al-Faruq. Karena ketika itu Umar telah memutuskan satu hal yang memang tidak banyak basa-basi. Langsung aja bleng. Kayaknya sekarang juga harus begitu kayaknya. Kelihatan maling gak usah ngomong-ngomong lagi, patong aja langsung gitu. Udah ketahuan koruptor, wah bawa ke tiang gantungan, gantung aja sekalian. Masalahnya Umarnya siapa sekarang? Kemarin ada yang aku Umar sudah pensiun sekarang ya. Ada yang aku Umar bin Khattab katanya tuh kemarin, 2 periode. Nah itulah yang dimaksudkan daripada ayat ini. Karena yang diputuskan ketika itu adalah Umar bin Khattab tidak memutuskan perkara. Yang mutus itu Nabi. Tapi karena dia tidak puas, tidak terima dengan keputusan Nabi, ya udah. Berarti ini orang mau mampus kata Umar. Itu aja. Sama halnya ketika orang diterangkan tentang Isra Mi'raj. Itu juga nasibnya tuh. Kan Nabi menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu subuh-subuh tuh.
Ada orang yang nggak percaya datang ke Abu Bakar. Dijelasin oleh Sayyidina Abu Bakar, nggak usah jelasin aku. Lo Nabi sudah ngejelasin, ngapain ke situ? Datang aja ke Umar. Datang ke Umar, diam aja. Nabi sudah mutusin, sudah jelasin, ngapain datang kemari? Kalau begitu datang ke Utsman. Datang ke Utsman dikasih gitu. Begitu sudah datang ke Utsman, jangan ke aku. Itu aja ke Ali aja. Begitu datang ke Sayyidina Ali, oh begitu toh. Abu Bakar sudah, ya. Datangnya Umar, sudah. Datangnya Utsman, sudah. Tinggal ke engkau katanya tanyain. Oh ya sudah kalau begitu. Ambil pedang. Abang juga tuh. Sayyidina Ali juga begitu tuh. Lo kan keputusannya sudah dijelasin di Nabi. Nabi itu sudah lebih tahu dong perkaranya gitu. Kejadiannya lo Nabi. Nabi yang jelasin. Ini nggak percaya. Nanyain ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar nggak usah ke aku lah. Ke Umar aja tanyain. Dilepar-lepar, akhirnya kejadian Ali. Begitu sudah Sayyidina Ali, gak dijelasin pada Ali itu. Potong aja sekalian. Jadi intinya, itu orang gak bakalan percaya kalaupun dijelasin sama mereka. Dan lebih baik matikan saja sekalian. Nah maka kata Allah, alam taro. Tidakkah engkau perhatikan dua orang yang tadi itu? Ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu, pada orang-orang yang mengaku-ngaku sungguhnya mereka itu beriman, percaya bima unzila ilaika, katanya percaya dengan apa yang diturunkan kepada engkau Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Mereka itu ngakunya iman. Yahudi ngakunya iman kepada kitab Taurat, Injil, Zabur, kan? Sementara orang yang munafik ngakunya iman kepada Al-Quran. Nah keduanya itu ayuriduna ayyatahakamu, bermaksud keduanya pengen bertahkim, pengen minta hukum nih. Cuman mereka itu beloknya ila togut, ke togut. Siapa togut itu? Ka'ab bin al-Ashraf, maksudnya itu. Minta perlindungan hukum, minta keputusan hukum ke Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf ini orangnya musyrik. Tukang nyembah patung. Maka disebutnya itu togut. Karena kalimat togut itu annahu sonamun ya'budu min dunillah, patung yang diibadahi kepada selain Allah. Itu disebutnya togut. Ada lagi yang menyebutkan togut itu ismu man ya'budu min dunillahi sonaman au ghairi, sebuah nama yang dijadikan peribadahan kepada selain Allah, baik itu patung ataupun bukan, itu disebut togut. Walaupun sifatnya bukan ke patung, ke gunung, ke kayu, ke laut, kan? Itu togut disebut. Nah mereka itu minta keputusan hukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf, yang mana hidupnya menyembah patung. Padahal kata Allah wa qud umiru ayyakfuru bih, mereka itu dilarang, diperintah untuk ingkar dengan begituan gitu. Harusnya jangan ke situ, karena orang Yahudi iman kepada kitab terdahulu. Yang menyuruh kitab terdahulu pun harus iman ke Allah kan? Harus ibadah ke Allah. Orang munafik iman katanya ke Nabi Muhammad dengan Quran, yang menyuruh ibadah harus ke Allah. Ini malah ke Ka'ab bin al-Ashraf. Ternyata satu hal yang disembunyikan dari orang munafik. Kenapa orang Yahudi itu minta perlindungannya ke Nabi Muhammad? Dasar hukum itu. Karena pada masa itu Nabi Muhammad lah orang yang paling jujur dan yang paling tepat dalam menentukan semua hukum. Dan tidak neko-neko, Nabi Muhammad tidak menerima yang namanya suap. Sementara Ka'ab bin al-Ashraf
itu di samping dia orang musyrik, orang yang memang tidak mau ibadah ke Allah, dan akan tidak percaya dengan Nabi Muhammad, juga dia itu mudah disuap. Jadi ini orang tuh mudah disuap. Kayak MK gitu. Jadi mudah dia tuh disuapnya. Makanya dia itu tahu sebetulnya yang menang itu harusnya orang Yahudi itu. Tapi karena besarnya suapan yang dikasih, akhirnya dia berbelok. Maka kenapa orang yang munafik itu menginginkan yang keputusan itu adalah Ka'ab bin Al-Ashraf yang memberi keputusan itu. Karena transferannya sudah duluan. Gitu. Sudah ditransfer dia tuh. Jadi ternyata keputusan hukum itu, suap menyuap itu sudah dari dulu ya. Bahkan kalau lihatin secara sejarah macam seperti ini, orang yang nyuap-nyuap itu ternyata golongan munafikin banyakannya dulu. Berarti kalaupun sekarang yang tukang suap-suap itu berarti begituan berarti. Nauzubillahi min dzalik. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang disuap dua-duanya neraka. Aduh, ya Allah. Makanya untung hidup tuh dijadikan kiai oleh Allah. Susah nyuapnya bang. Mau terima suap di mana kiai? Gak bisa makan suapan kiai. Wa qad umiru ayyakfurubih. Kita juga sama, diperintah kita tuh jangan berhukum kepada orang-orang yang tidak kompeten. Jangan minta hukum pada orang-orang yang fasik. Kalau ada satu permasalahan, carilah orang yang memutuskan permasalahan itu orang baik. Jangan orang fasik. Dalam bertahkim, apalagi tukang maksiat, disuruh mutusin perkara, ngaco lah nantinya. Kenapa tidak boleh ke situ kita memutuskan itu? Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Karena setan itu menginginkan penyesatan dengan penyesatan yang sangat jauh. Itu setan tuh keinginannya tuh begitu. Bahkan dalam keputusan-keputusan hukum itu setan itu paling dominan tuh kadang-kadang yang jadi besarnya digoda itu adalah hakimnya untuk menyesatkan hukum tuh. Karena keputusannya kan di hakim di situ. Sampai Nabi itu menyebutkan hakim itu ada 3. Ibarat kan contoh. Hakim itu 3. 2 neraka, 1 surga. Kenapa disebutkan 2 neraka 1 surga? Saking banyaknya yang tidak selamat. Jadi 2 banding 1 ibaratnya. Banyakan nyebur ke sana, yang selamat itu jarang. Karena ketok palunya mereka itu ibarat ketok neraka, ngetok surga ini. Ngetoknya baik, ngetoknya benar, alhamdulillah selamat. Ngetoknya salah, nyebur sudah. Aduh, bayangkan tiap pekan itu, sepekan itu berapa ketokan itu. Jadi hakim tuh ketok palu seenaknya. Ketok gitu kan. Putuskan tuh. Kalau tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan hati nurani, atau bahkan tidak berdasarkan keimanan, selesailah di situ. Jadi hakim. Karena kalau jadi hakim, kuatkanlah iman dulu. Tauhidnya kuatkan dulu. Fikihnya kuatkan dulu. Biar yang diputuskan itu sesuai dengan keinginan Allah. Tapi kalau ngaji aja nggak bisa,
apalagi ngaji aja nggak pernah, lalu jadi hakim, wes, ujung-ujungnya komisi, mau memutuskan perkara tuh, komisinya udah belum, komisi aja terus. Wa idza qila lahu, dan bila mana dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, kemarilah kalian pada apa yang telah diputuskan oleh Allah dalam Quran maksudnya. Wa ilar rasuli, dan kepada Rasul, artinya yang sudah diputuskan oleh Nabi, oleh Rasul. Sini. Kalau sudah seperti itu, coba ra'aital munafiqin, coba tengok orang yang munafik tuh tadi tuh. Si Bashar tadi tuh. Yasudduna angka sududa. Itu orang munafik itu berpaling dari engkau ya Muhammad, sududa, dengan sangat jauh. Sejadi-jadinya. Gimana caranya keputusan itu jangan sampai tertuju Nabi Muhammad saja. Pada akhirnya kan diputuskan sudah oleh Nabi Muhammad, tapi dia sendiri nggak percaya. Padahal tadinya mereka berdua datang ke Nabi Muhammad, ayo. Tapi begitu diputuskan dia itu kalah, nggak puas kita, datang aja ke Ka'ab bin Al-Ashraf. Diputuskan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, menanglah munafik. Yahudi nggak puas. Kalau begitu kita datangin aja Umar. Datang ke Umar akhirnya. Kata Umar, ini cari mampus ini. Kalau begini. Tengok kata Allah tuh orang munafik tuh. Itu kalau minta hukuman, minta keputusan, ujung-ujungnya ya suduna angka sududa. Berpaling sejadi-jadinya itu. Jauh mereka. Wa kaifa idza asabathum musibah. Bagaimana jadinya kata Allah bila mana mereka itu ditimpa musibah, siksa. Karena dia sudah berpaling dari Nabi, bagaimana jadinya dia nanti ditimpa siksa oleh Allah? Bima qaddamat aidihim, dengan apa yang sudah diperbuat oleh tangannya dari kekufuran dan maksiat ke Nabi tadi itu. Sudah diputuskan oleh Nabi, lalu tiba-tiba dia berbelok. Minta keputusan pada orang yang bukan Nabi. Ke Ka'ab bin Al-Ashraf tadi itu. Bagaimana kata Allah? Bila mana nanti disiksa dia itu. Summa ja'uka, kemudian datang mereka kepada engkau ya Muhammad. Yahlifuna billah, bersumpah lagi atas nama Allah. In aradna ay ma aradna, tidaklah kami ini menghendaki dari bertahkimnya ila ghairik. Jadi bertahkimnya kepada selain daripada Muhammad itu tujuannya apa? Illa ihsana wa taufiqa, melainkan pengen perdamaian dan kerukunan. Alih-alihnya tuh. Saya ini datang kepada orang yang bukan Nabi Muhammad, itu hanya satu tujuan. Tujuannya pengen perdamaian dan kerukunan. Itu biasa, dalih munafik. Ngebom negara orang, baru nanti kami ini hanya memberikan instruksi bahwasanya untuk menjadikan dunia ini aman. Padahal negeri orang rusak. Itu kebiasaan. Sama Ka'ab Al-Ashraf itu juga orang yang perusak. Orang munafik minta berhukum ke situ. Tujuannya katanya perdamaian. Tujuannya adalah kerukunan. Jadi selalu dijadikan tameng sebetulnya begitu tuh. Alih-alih untuk mengantisipasi terorisme, alih-alih untuk mendamaikan situasi kawasan, alih-alih untuk mengambil alih supaya damai dari kawasan. Itu biasa tuh. Orang-orang munafik macam begitu tuh, dari dulu. Padahal kata Allah, ulaikal ladzina, mereka itulah
alladzina orang-orang ya'lamullahu ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang dimaksudkan tuh? Munafik ngomong A tapi sebetulnya di dalam hatinya B. Ngomongnya iman tapi sebetulnya dalam hatinya kafir. Ngomongnya maslahat perdamaian tapi dalam hatinya kerusakan. Itu aja sebetulnya. Allah tahu dengan apa yang mereka inginkan. Maka dari itu fa'arid anhum, kata Allah, berpalinglah engkau ya Muhammad anhum, dari mereka. Pisah. Wa'izhum, berilah nasihat mereka itu. Disuruh menghindar tapi disuruh juga beri nasihat. Ditinggalkan enggak jangan, tapi nasihatin masuk. Nasihatinlah mereka sampai mereka itu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waqullahu, katakan kepada mereka fi anfusihim, ay fi sya'ni anfusihim, di dalam keadaan dirinya mereka itu, qaulan baligha, dengan perkataan yang dalam. Artinya katakan kepada mereka perkara-perkara mereka dalam keadaan perkataan itu yang menghujam ke hatinya. Kira-kira apa yang menjadikan mereka hatinya itu bisa jadi menerima dengan perkataan itu? Kalau dihukumi kan tidak terima. Nah, sekarang katakan kepada mereka nasihat yang membuat nasihat itu masuk ke dalam hatinya. Apakah itu gitu, ancam dengan siksa atau apa gitu kan, yang membuat dia berpikir tentang apa yang diperbuatnya itu. Nah, perilaku-perilaku seperti itu tentu akan terus berlanjut sebetulnya perihal munafik ini. Dan itu tidak menutup kemungkinan dalam perilaku lingkungan kita juga sama. Jadi kategori munafik itu kan lain di bibir, lain di hati. Munafik. Sebetulnya potensi kemunafikan itu semua orang juga bisa. Semua orang punya potensi jadi munafik. Sangat tipis gitu munafik dengan iman. Sebab orang munafik itu kadang-kadang diamnya di dalam iman. Ngakunya iman tapi kenyataannya tidak. Sholatnya bareng, tapi hatinya enggak bareng. Jajarannya sama, tapi cara pemikirannya kadang-kadang tidak mau sama. Yang jelas-jelas oleh Nabi disebutin ciri munafik itu kan 3, padahal banyak sebetulnya. Paling tidak dari 3 itulah bisa dikategorikan orang munafik. Kalau ngomong sulit untuk dipercaya. Kalau janji, selangit pokoknya. Tapi satu pun gak ada yang ditepati. Kalau diamanahi selalu hianat. Tapi kalau ngomong, pokoknya mantep dah. Bahkan kalau orang munafik ngomong itu biasanya tergiur, Bang. Karena cakep kadang-kadang kalau ngomong tuh. Percaya orang tuh. Pinter orang munafik. Karena enggak mudah pengen punya level munafik. Cerdas tuh. Cerdas pengen level munafik. Kemunafikan bisa jadi di antara guru, kemunafikan di PNS, kemunafikan di karyawan, kemunafikan di birokrasi. Kadang-kadang kemunafikan di birokrasi itu, kalau datang tuannya itu semua dauh, tapi di belakang, asal senang-senang tuan aja terus. Itu yang masalah gitu tuh. Ngeri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya wis cukup sampai situ dulu ya. Sudah 7:30, sudah terasa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ya subhanahu bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلم أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك